Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Ferry Raranta. Dan hari ini saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, ada Yesus, kok ada masalah? Markus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-39, di sini dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca peristiwa ini di mana suatu peristiwa Yesus mengajak murid-murid untuk menyeberangi satu danau yang namanya Danau Galilea. Dan Alkitab mencatat bahwa di tengah perjalanan mereka mengalami persoalan. Mereka mengalami badai yang begitu hebat, sehingga Alkitab mencatat bahwa perahu yang mereka tumpangi hampir penuh dengan air. Mereka menghadapi tofan yang begitu dahsyat. Mereka menghadapi badai yang begitu dahsyat. Ada banyak kali orang Kristen berjalan bersama dengan Yesus, tetapi kok ada masalah, kok ada badai, kok ada persoalan. Kita lihat kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita merasa bahwa kita berjalan dengan Yesus. Kenapa murid-murid Yesus mengalami badai? Kenapa murid-murid Yesus mengalami masalah? Yang pertama kita lihat di sini. Di sini dikatakan pada ayat yang ketiga, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Yang pertama, saudara, kita lihat di sini, ketika Yesus mengajak mereka, pada dasarnya, pada akhirnya, dalam perjalanan, bukan Yesus yang menuntun, bukan Yesus yang menjadi nakoda, bukan Yesus yang membawa jalan mereka, tetapi Alkitab berkata, mereka yang membawa Yesus beserta dengan mereka. Satu persoalan dalam kehidupan kekristenan kita adalah ketika kita merasa berjalan bersama dengan Yesus, tapi kita tidak pernah melibatkan Yesus dalam setiap rencana kita. Hal yang begitu fatal ketika kita berkata, saya orang Kristen, saya setia, saya percaya Yesus ada bersama dengan saya. Tetapi kadang-kala kita tidak sadari bahwa kita tidak pernah melibatkan Yesus dalam setiap rencana kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam setiap cita-cita kita, pergumulan kita. Kita yang membawa Yesus, bukan Yesus yang membawa kita. Tapi saya percaya kalau Yesus yang membawa kita, Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Haleluya. Yang kedua, kenapa murid-murid Yesus mengalami persoalan, mengalami tantangan? Karena mereka hanya mencari Yesus kalau mereka ada masalah. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, saudara, ketika dalam kesuksesan, ketika mereka diberkati, mereka lupa ada Yesus. Tetapi ketika mereka mengalami persoalan, mereka mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan yang berat, ada badai, ada tofan datang dalam keluarga, dalam usaha, baru mereka cari Yesus. Benar, Yesus menolong. Tetapi kadang-kala kita seperti itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu pesan firman Tuhan hari ini, biarkan Yesus yang memimpin perjalanan hidupmu. Biarkan Yesus yang menjadi nakoda perahu rumah tanggamu. Biarkan Yesus yang menjadi nakoda dalam usahamu. Biarkan Yesus menjadi nakoda dalam setiap rencanamu. Maka saya percaya Alkitab katakan, di mana ada Yesus, di mana kita melibatkan Yesus, Yesus yang berperang ganti kita, memberikan kemenangan dalam hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.